Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali pagi hari ini. Kemurahannya terus senantiasa menyertai setiap kehidupan kita, amin. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Berjalan melangkah sendirian. Bahkan pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kita nafas kehidupan. Kepercayaan kepada kita untuk kita boleh menjalani hari ini. Kita yakin dan percaya karena Tuhan baik buat kita. Amin. Sebab itu mari bersama-sama kalau Tuhan memberikan kepada kita pagi hari ini nafas kehidupan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau besarkan Dia. Sebab kita yakin dan percaya Allah kita adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang peduli atas kehidupan kita. Dan biarlah hari ini kita dibawa pada perjalanan iman yang baru, dimensi iman yang baru, pengenalan yang baru akan Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Siapkan hati kita. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, buat pagi yang Kau berikan dalam hidup kami, Yesus. Urapi kami Tuhan. Kuduskan hati, tubuh, jiwa, roh, pikiran kami untuk Kami boleh layak menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Membangun mezbah kami pagi hari ini di hadirat-Mu, dan hadirlah di tengah-tengah kami. Sebab Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu atas kehidupan kami. Oh, Jesus, terima kasih. Amin. Engkau baik. Tuhan, kami bersyukur. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam yang hidup penuhi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu, Roh Kudus yang baik, mengalirlah dalam hati kami, mengalirlah dalam hidup kami, penuhi hidup kami ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau, puaskan kami dengan hadirat-Mu, puaskan kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan, oh dalam rencana-Mu, dalam pimpinan-Mu Yesus. Allah Roh Kudus yang baik, ku buka hati
untuk jamahanmu, berserah penuh. Katakan di hadiratmu, di hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Di hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, menyembahmu di hidupku Tuhan. Di hadiratmu, di hadiratmu menyembahmu, memujimu. Kami rasakan hadiratmu di tengah-tengah kami pagi ini ya Tuhan. Kami rasakan jamahanmu, kami rasakan kehadiranmu di sini dalam hidup kami Yesus. Sebab tidak ada yang dapat membatasi kuasa-Mu bekerja. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Nah, bersama-sama kita naikkan syukur kita. Mari sembah Tuhan, naikkan segala ucapan syukur. Sebab kita yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia peduli atas hidup kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia mengasihi saya. Dia juga mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Yakinlah dan percaya kalau pagi hari ini Dia memberikan kita nafas kehidupan. Itu semua karena kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Mari bersyukur kepada Tuhan, katakan Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Amin. Katakan, ku tak dapat membalas, ku tak dapat
dapat kami balas setiap kebaikan-kebaikan. Hanya ucapan syukur ini yang dapat kami persembahkan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Jesus, ngalirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Cuma setiap hati kami, cuma kehidupan. Jesus, Jesus. Oh, mengalirlah kuasa Roh bersyukur, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalir, mengalirlah kuasa Roh, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sebab karena Roh-Mu lah yang menjadikan kami hidup. Oleh karena Roh-Mu juga yang memampukan kami untuk kami menepakkan langkah kami hari ini. Sebab siapakah kami di luar Tuhan? Bukanlah apa-apa. Kami sungguh membutuhkan Engkau pagi hari ini. Bertatalah sepenuhnya atas hidup kami. Ajari kami sepanjang hari ini untuk hidup di bawah kehendak, hidup di bawah rencana. Kami belajar untuk mematikan setiap keinginan-keinginan daging kami. Kami belajar untuk menyalibkan segala hal yang tidak berkenan dan tidak Engkau sukai atas hidup. Ajari kami, didik kami di sepanjang hari, sehingga Kau bawa kami semakin mengenal Engkau dengan sehingga kami tidak mudah terombang-ambingkan oleh pengajaran. Tapi kami punya dasar yang kokoh dalam pengiringan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami yakin dan percaya hari ini adalah hari berkat, hari kemenangan kami. Karena Tuhan yang menjadikannya demikian atas hidup kami. Sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali akan membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena sungguh kita tidak bisa hidup tanpa firman. Kita tidak bisa melangkah hari ini tanpa firman. Hanya firman kekuatan dalam kehidupan kita. Hanya firman yang bisa menjadi pegangan, kekuatan di dalam hidup kita. Di tengah keadaan yang bergejolak, kita melihat keadaan hari-hari ini tidak menentu. Tetapi karena ada Tuhan, kita mempercayai Dia beserta dengan kita. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua di ayat yang ke-10 dan 11. Ya. Mazmur pasal 9 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.
Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-10 dan 11 ini. Kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang tepat. Tidak ada tempat perlindungan yang lain selain kepada Tuhan. Kita boleh mempunyai rekan, teman, orang tua, orang-orang yang kita kasihi, yang mungkin bisa kita andalkan untuk kita berlindung. Tetapi itu tidak aman. Hanya satu tempat perlindungan yang aman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saya pernah mendengar sebuah istilah, badai pasti berlalu. Namun selama kita hidup, badai ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan pasti berlalu. Tetapi ada saat dan waktunya badai itu akan kembali lagi. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang percaya mempersiapkan diri, mempersiapkan iman untuk menghadapi badai-badai kehidupan yang akan kita lalui selanjutnya? Menjadi masalah adalah banyak anak Tuhan berlindung kepada Tuhan, mencari Tuhan ketika ada badai saja. Tetapi mereka tidak mempersiapkan diri untuk badai selanjutnya. Sehingga bangunan yang mereka bangun di atas pasir, ketika badai yang selanjutnya datang, karena tidak ada persiapan, runtuhlah imannya, runtuhlah kehidupannya. Sehingga banyak kita menjumpai anak-anak Tuhan menjadi padam dalam iman mereka, dalam pengharapan mereka, menjadi lemah, tidak menjadi kuat dan kokoh, justru semakin undur dari Tuhan. Seberapa banyak kita jumpai anak-anak Tuhan yang seperti ini. Saya yakin dan percaya, saya rindu, saya berdoa, Bapak, Ibu, Saudara yang selalu mengikuti doa pagi, renungan pagi ini, Bapak, Ibu, Saudara diberi senantiasa persiapan, kekuatan, kemampuan untuk menata keimanan kehidupan kita. Untuk kita kuat, bisa tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah pergumulan dan persoalan, dibutuhkan persiapan. Jadi iman tidak akan pernah berdiri sendiri. Iman tidak akan pernah terbangun dengan sendirinya. Iman perlu dibangun. Dan bangunan itu tidak terjadi secara otomatis langsung jadi. Tetapi butuh proses. Prosesnya terjadi setiap hari. Dan kita yakin dan percaya bahwa setiap hari kita juga menghadapi masalah, menghadapi pergumulan. Tetapi mungkin masalahnya tidak sebesar, selalu besar, atau selalu seperti badai. Mungkin masalah-masalah kecil. Tapi itulah titik cara Tuhan melatih kita untuk kita melewati setiap persoalan. Seorang pemazmur di pasal yang ke-9 ini menggambarkan bahwa Tuhan adalah perlindungan orang-orang yang saleh. Orang saleh juga terjadi tidak secara otomatis. Butuh yang namanya proses. Kesalehan itu dibangun oleh apa? Oleh pengalaman. Tapi bukan hanya sekedar pengalaman, tetapi juga pengetahuan. Saat kita membaca firman, kita beroleh pengetahuan. Tetapi pengetahuan firman saja tidak cukup. Firman yang menjadi pengetahuan harus menjadi pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman yang terbentuk akan membentuk pondasi keimanan kita di dalam Tuhan. Sehingga ayat yang ke-10 dikatakan orang yang mengenal namamu. Ya, mengenal namamu itu bukan hanya sekedar tahu Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Tuhannya orang Kristen itu bisa
meredakan badai, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, perkara ajaib. Kata siapa? Kata firman Tuhan yang saya tahu. Tidak cukup hanya sampai di situ. Firman itu harus menjadi pengalaman. Dan dalam proses untuk firman itu menjadi pengalaman, dihadirkanlah masalah dan badai kehidupan. Dan saat badai masalah kehidupan itu hadir dalam hidup kita, apakah arah mata rohani kita, arah mata hati kita memandang kepada Tuhan yang kita kenal, bahwa Tuhan yang kita kenal secara pengetahuan itu bisa meredakan itu. Dan akhirnya kita mengambil sebuah keputusan untuk mempercayai, ya Tuhan, badai memang besar, tetapi aku mau percaya sekuat dan sebesar badai apapun, Engkau lebih besar dari semuanya itu. Dan akhirnya menjadi pengalaman. Kita bisa melewati persoalan itu dan kita memandang tidak semudah seperti apa yang saya ucapkan hari ini. Karena saat kita ada di tengah-tengah pergumulan, badai masalah kehidupan itu, kita seringkali melihat bahwa badai itu lebih besar dari Tuhan. Persoalan itu lebih besar daripada Tuhan. Ya, masalah-masalah kita lebih besar daripada Tuhan. Karena kita hanya memandang sejauh yang bisa kita lihat. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan, dia akan berdiam diri di kaki Tuhan. Dan Tuhan akan izinkan dia dibawa untuk melihat dari cara pandangnya Tuhan. Pengenalan akan Tuhan terbentuk dan terbangun. Bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. No, perjalanan itu akan terjadi selama kita masih hidup. Sebab itu persiapkan hidup kita untuk terus menyambut badai-badai kehidupan yang akan datang. Sehingga akhirnya iman kita terbentuk. Aku mau mempercayai Tuhan. Apapun badainya, apapun persoalannya. Sehingga ketika angin badai yang kencang datang dalam hidup kita, kita tetap tenang. Sebab kenapa? Karena kita tahu kepada siapa kita berlindung. Mazmur Daud melihat keadaan. Dia sebagai manusia menyadari keterbatasannya. Tetapi dia melihat keadaan bangsanya yang tertindas. Dia melihat keadaan bangsa Israel yang sedemikian rupa terundung oleh persoalan permasalahan. Dia merasa itu juga menjadi beban atas hidupnya. Orang-orang yang mengenali Tuhan, dia bukan hanya bergumul untuk dirinya sendiri, tetapi dia mulai bergumul untuk orang lain. Bukan hanya tentang keluarga, tetapi juga tentang kota dan bangsa. Orang-orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan dengan sungguh, dia akan belajar menempatkan diri pada posisi Tuhan mau apa dengan hidupku, baik atas hidupku, hidup keluargaku, hidup kotaku, bahkan bangsaku. Sehingga ketika kita melihat sekarang keadaan bangsa kita sedang bergumul, kita tidak tenang-tenang saja, tetapi kita terus mendesak ke dalam hadirat Tuhan. Kita berseru-seru, bertalu-talu kepada Tuhan. Sekalipun mungkin seruan kita tidak dijawab dalam jangka waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Dan kita melihat kok sepertinya nggak selesai persoalan. Tuhan izinkan proses yang lama itu untuk membentuk manusia rohani kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan belajar menempatkan posisi apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan apa yang menjadi maunya saya. Maunya saya adalah virus corona cepat-cepat pergi. Tapi kita tidak tahu apa maunya Tuhan. Supaya kita bisa belajar untuk mengerti, mengenal apa yang menjadi maunya Tuhan. Duduklah, diamlah di hadirat Tuhan. Sembah, pelajari firman-Nya. Hidup dalam persekutuan yang indah dengan Dia.
Saya yakin dan percaya Tuhan akan menuntun hidup kita di sepanjang hari ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita sepanjang hari ini. Kita melihat keadaan bangsa Indonesia semakin banyak yang terkena virus dan banyak persoalan-persoalan yang lain secara ekonomi, keperluan-keperluan hidup dan lain sebagainya. Tapi kita yang hidup di dalam Tuhan, kita akan tetap belajar untuk mempercayai Tuhan sekalipun kita ada di dalam kondisi yang sulit. Badai pasti berlalu, tapi ingatlah, badai juga akan datang lagi selama kita masih hidup. Kenalah Tuhanmu dengan baik dan jadikanlah Dia tempat perlindungan satu-satunya, melebihi hartamu, melebihi kekayaanmu, melebihi pekerjaanmu, melebihi orang-orang yang bisa engkau andalkan di sekitar hidupmu. Andalkan Tuhan lebih dari apapun. Percayalah Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu untuk berdoa untuk kita semua. Mari bersama-sama siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pagi-pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah tempat perlindungan satu-satunya, tempat kami berteduh. Tuhan, kami melihat keadaan kota kami melihat keadaan bangsa kami melihat apa yang ada di sekeliling kami. Kami mau berseru untuk mereka, Tuhan. Ampuni dosa kota kami, ampuni dosa bangsa kami, ampuni dosa bahkan atas keluarga kami, bahkan atas hidup kami sendiri. Kami rindukan pemulihan-Mu terjadi atas kota dan bangsa ini, bahkan atas keluarga kami dan hidup kami, Tuhan. Kami rindu kemuliaan-Mu boleh dinyatakan. Tuhan, dengarlah seruan kami pagi hari ini dan ajar kami untuk hidup di bawah kehendak-Mu, rencana-Mu. Bukan apa yang menjadi kemauan kami, tetapi apa yang menjadi kemauan-Mu hari ini, itulah yang kami kerjakan. Sebab itu berikan kepada hati kami, telinga rohani kami, mata rohani kami, kepekaan untuk kami dapat menangkap suara-Mu, mau-Mu, rencana-Mu atas hidup kami. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya hari ini adalah hari berkat buat kami, hari kemenangan buat kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna. Berkat rohani, berkat jasmani melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan beserta dengan kami. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersukacitalah di sepanjang hari ini. Damai Kristus beserta dengan kita. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya.